البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Fatah bin Abdul Hafidh Al-Qadasi hafizahullahu taala. Kita masih di muka surat 43. Qaidah, ada satu ketentuan. Ini betul ya. Al-alifu fil asma'il mutamakkinah wal af'alil mutasarrifah. Alif pada isim-isim yang mutamakkin dan fi'il-fi'il yang mutasarrif, intinya adalah bukan lafaz-lafaz yang jamid, tapi memang dia itu boleh disorofkan dan sebagainya itu. La takunu aslan, alifnya itu bukan alif asal. Baik, seperti apa? Kalau yang isim fa'ilnya, kalau yang isim mutamakkin seperti qailun. Baik. Doribun, nah, alifnya itu tambahan saja, buktinya dia hilang ketika disorofkan. Doroba yadribu, nah, bukti alifnya tidak nampak di situ, berarti alifnya itu memang tambahan saja. Baik. Kata beliau, wa innama takunu zaidah, dia itu adalah tambahan saja. Assalamualaikum. Au munqalibatan an asal, atau dia adalah perubahan dari suatu asal. Baik. Jadi boleh jadi dia itu zaidah, boleh jadi dia ini perubahan dari sebuah asal, seperti yang qala, ada alifnya. Dia asal, tapi asalnya bukan alif, asalnya adalah wawu, qawala. Baik. Jadi dia bukan sesuatu yang menetap memang. Boleh jadi memang tambahan, mungkin hilang, boleh jadi dia perubahan dari sebuah asal. Seperti apa? Ba'a, alifnya dia adalah perubahan dari apa? Bayi'a, ada ya yang berubah jadi alif. Kemudian kata beliau, summa lam waffaqakallah. Kemudian ketahuilah, semoga Allah memberimu taufik. Kita suka didoakan para guru kita agar sepandai mereka atau lebih, ya rahmatullah. Anna zaida nau'an, bahwasanya huruf zaid itu ada dua jenis. Tikrarun li asal wa ghairuh. Boleh jadi huruf zaid ini adalah pengulangan dari asal. Kalau seperti apa? Misalkan waswasa itu dari wasa. Wawunya diulang di situ. Seperti juga apa? Dako itu dari dako. Dan yang lain-lain pola yang seperti itu. Kaba, yaitu dari apa? Kaba. Jadi ada pengulangan. Jadi ini adalah huruf tambahan. Baik. Dan ghairuh, dan boleh jadi dia selain huruf asal memang. Yang ma'ruf itu ada tambahan seperti apa? Saat ribu, berarti apa? Sinnya ini tambahan. Ada berapa huruf tambahan? Ada 10, seperti yang kita lewati pada muka surat sebelumnya itu 42 itu sa'alatummuniha, itu semua huruf tambahan. Tayyib. Fal awal, contoh huruf ziyadah yang berupa pengulangan huruf asal. La yahtasu bi ahrufin bi ainiha. Ini tidak khusus dengan suatu huruf tertentu. Baik, makanya tidak harus sin, tidak harus alif, tidak harus hamzah, tidak harus alif, tidak harus ta dan sebagainya dari 10 huruf sa'alatummuniha itu. Bahkan boleh jadi ada dal, boleh jadi ada ba, tergantung huruf apa yang diulang. Baik. Kemudian bal yadkhulu fi jami'i hurufil mu'jam, bahkan dia masuk ke seluruh huruf mu'jam yang mungkin diulang, maka berarti apa? Dia mengalami pengulangan dan itu adalah huruf zaid. Illal alif, kecuali alif. Kenapa? Li'annal alif la taqbalu tikrar, karena alif tidak menerima pengulangan. Kalau hamzah itu mungkin diulang. A'aslamtum, misalkan a'aqrartum, hamzah yaitu hamzah qata itu boleh diulang. Kalau alif itu tidak boleh diulang. Biasanya apa? Langsung jadi mat yang panjang nanti. Kalau dipaksakan untuk diulang, langsung jadi mat yang panjang. Tapi itu pun apa? Pasti salah satunya adalah hamzah qata. Bukan dua-duanya adalah alif.
yaitu apa? Hamzah yang tidak ada kepalanya. Tidak mungkin itu. Baik, maka apa? Untuk alif itu tidak mungkin terulang. Berjajar di situ. Susul menyusul. Baik. Nah, tak ada alif di situ. Oh, pertanyaan. Nah, itu tadi itu yang satu adalah hamzah qata', ada kepalanya. Nah, yang satu baru alif, yaitu apa? Hamzah wasol itu. Jadi apa? Tidak mungkin dua alif itu berjajar secara peraturan bahasa Arab. Baik. Tapi kalau secara pelajaran qiraah, maksudnya qiraah wal kitabah anak-anak ada aja. Kita suruh baca yang tandanya tongkat-tongkat itu, ini a dan sebagainya, sekedar melatih anak mengucap. Baik, sekarang contoh pengulangan misaluhu qattala. Yang diulang apa? Taknya. Baik, sambil kita murojaah wazannya, ini wazannya apa? Iya, fa'ala. Ainnya diulang, fa'ala. Jalbaba, ini yang diulang adalah baknya di situ. Berarti apa? Ya fa'lala. Lamnya yang diulang. Lamul fi'ilnya diulang. Fa'lala. Fataro annana fil misalil awal, maka Anda lihat bahwasanya kita dalam contoh pertama qattala karorna aslan min usulil kalimah. Kita mengulang salah satu dari asal-asal kata. Wa huwa ta al-musanna al-fautiyah, yaitu ta musanna, yaitu titiknya dua, fautiyah di atas. Kenapa ini perlu ditulis? Karena apa? Terkait dengan masa lampau. Masa lampau tidak ada titik, tidak ada apa, orang Arab dulu. Maka mereka langsung paham. Tapi untuk generasi-generasi berikutnya, ilmu semakin melemah, maksudnya ilmu orang semakin melemah, maka dilengkapi oleh para ulama. Dikasih apa? Istilah musannah, yaitu ingat, ini titiknya dua, fautiyah, yaitu di atas, bukan di bawah. Jangan baca ya, misalkan. Kalau untuk sekarang, walaupun Syekh tidak menulis musannah fautiyah, kita langsung paham karena jelas ini hurufnya ada titik dua di atas. Baik, wahia min hurufiz ziyadah. Tak di sini termasuk tambahan. Tak yang mana tapi nah itu wallahu alam. Yang pasti salah satunya tambahan. Boleh jadi adalah apa? Yang pertama yang tambahan, yang kedua yang asli. Boleh jadi. Baik. Tapi intinya apa? Asalnya qatala, membunuh. Kemudian ditambahi dengan satu tak lagi, qattala, yaitu mengulang-ulang pembunuhan, banyak membunuh. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, bukan hanya bunuh satu anak, satu bayi laki-laki, tapi banyak. Yuqattiluna abna'akum, banyak membunuh anak-anak lelaki kalian. Baik. Nah, ini taknya tambahan, salah satunya. Kemudian kata beliau, al-ati dzikruha, yang akan datang penyebutannya. Wa fisani, untuk yang kedua yaitu jalbaba karornal ba'al muwahhadah. Kita mengulang ba yang muwahhadah, yaitu titiknya hanya satu. Baik. Tentunya apa yang dimaksudkan? Satu di bawah, yaitu tahtaniyah istilahnya. Tahtaniyah, yaitu di bawah. Kalau di atas jadinya apa? Nanti nun. Tapi kenapa beliau tidak mengatakan tahtaniyah atau fautiyah? Karena ma'ruf, walaupun titik tidak ada di sini, huruf ba itu kita tengok itu alif, lam, ba, yaitu ada titik di bawah, kemudian ada alif, lalu ada apa? Hamzah qata'. Itu kalaupun titiknya dibuang, kita tidak akan salah kemudian membaca na, karena nggak mungkin na. Kalau mau nun pasti apa? Ada wawu dan ada nun. Makanya beliau tidak perlu mengatakan muwahhadah atau tidak perlu mengatakan tahtaniyah atau fautiyah, karena pasti ini adalah di bawah. Baik, titiknya pasti di bawah. Karena kalau di atas kita akan baca apa? Enggak ada huruf na, yang ada huruf nun. Baik. Nah, ini adalah apa? Peraturan untuk masa lampau, penulisan masa lampau. Sebelum apa? Ditetapkannya titik-titik yang seperti ini yang sudah pasti sekarang ini. Nah, beliau sekedar mengekalkan peraturan di masa lampau dibaca di sini. Agar apa? Kita tahu kalau suatu saat kita membaca buku-buku tua seperti buku Imam Nawawi akan banyak menyebutkan macam itu. Ini cara bacanya adalah dengan ba muwahhadah atau ini nun.
Misalkan nun, tak perlu kita tambah titik apapun, orang langsung tahu cara bacanya adalah nun misalkan. Atau titik dua pasti apa, musannah fauqiyah karena maksudnya tak. Atau apa, musannah tahtaniyah yaitu ya, karena apa, antara tak dan ya sama ini. Seandainya titiknya dibuang dua-duanya, mungkin tak mungkin ya, tapi membedakannya bagaimana, itu lafadz fauqiyah dan lafadz tahtaniyah. Kalau fauqiyah berarti titiknya di atas, berarti tak. Kalau tahtaniyah berarti apa, titik duanya di bawah yaitu ya. Memang masa lalu itu peraturannya sangat sulit. Nah sekarang senang, sudah ada titik yang jelas di situ. Kita mampu membedakan mana tak, mana sa. Kalau sa berarti apa, musallasah. Nanti cara istilahnya musallasah, agar tidak salah baca. Ini tak atau ya atau sa. Masa lalu tak itu titiknya itu tidak disebutkan, ya tidak disebutkan, sa juga tidak disebutkan. Makanya orang yang tidak belajar langsung ke ulama, dia akan salah baca. Sehingga dilengkapi oleh ulama berikutnya, ada istilah musannah atau musallasah, ada fauqiyah atau tahtaniyah dan semacamnya. Untuk muhmalah yaitu tanpa titik. Ya seperti ha dengan kha. Nah, kalau ha itu yang muhmalah yaitu tanpa titik. Kalau kha itu yang mu'jamah ada titiknya. Baik. Nah ini untuk membantu. Kalau sekarang kita sudah serba senang, kita dimanjakan, membaca buku senang. Bagi yang mau belajar tetapnya. Ba al-muwahadah titiknya satu. Karena apa? Seandainya tidak ada lafaz muwahadah, mungkin musannah titiknya dua, ya atau ta. Baik. Tapi begitu mengatakan muwahadah, pasti titik hanya satu aja. Baik. Ya itu apa? Ba, pakai ba. Ba titiknya satu tuh. Ini peraturan masa lalu, dikekalkan beliau dalam buku ini. Walaupun jelas titiknya sekarang jelas sekali. Tanpa peraturan itu pun kita tengok tahu, ini titik dua di atas, tak, titik dua di bawah, ya. Kita generasi modern, alhamdulillah dipermudah. Insya Allah demikian yang rajih. Walaupun tidak ada dalil yang sangat jelas, tapi isyarat dari dalil-dalil yang banyak menunjukkan itu. Baik. Nah ini khilaf sejak dulu. Apakah Adam ini orang Arab atau orang Ajam? Karena kita tidak mendapatkan data di JPN, nggak tahu kita itu. Tapi apa? Sebagian mengatakan kemungkinan besar adalah Arab. Buktinya apa? Dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW meriwayatkan bahwasanya Nabi Adam begitu bangun, kemudian apa, bersin, mengatakan Alhamdulillah. Ini bahasa Arab, tapi masih belum jelas. Mungkin terjemah. Kemudian apa? Allah Ta'ala mengatakan ya rahmuka rabbuka ya Adam, rahmu merahmati engkau wahai Adam. Ini pakai bahasa Arab, tapi mungkin ini sekitar penerjemahan. Cuma setelahnya Nabi Adam disuruh, yaitu apa? Yaitu begitu, disuruh untuk mendatangi rombongan malaikat itu, kemudian dengarkan, sampaikan salam pada mereka dan dengarkan jawaban mereka. Lalu begitu Nabi Adam datang, tahu-tahu mereka yang menjawab, mereka yang salam duluan. Pakai apa? Assalamualaikum warahmatullah, kalau tidak salah, atau assalamualaikum. Kemudian Adam, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Allah mengatakan ini adalah tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika min ba'dik. Ini adalah penghormatanmu dan penghormatan keturunanmu setelahmu. Ternyata sampai sekarang pola tahiyatnya adalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zahirnya memang bahasa Arab. Buktinya keturunan Adam sampai sekarang cara salamnya adalah itu. Yaitu apa? Pakai bahasa Arab, assalamualaikum. Nggak ada di dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar tahiyat yang panjang sekali. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dan berkahnya tercurah pada Anda. Nggak ada. Paling pasti pakai bahasa Arab. Berarti isyarat menunjukkan Nabi Adam dulu memang pakai bahasa Arab ketika salam. Nah ini mengisyaratkan memang itu bahasa Arab. Makanya Nabi Adam sendiri, lafaz Adama ini boleh jadi dia adalah apa? Arabi, karena apa? Wazan af'ala. Dari apa? Adama. Jadi Adama. Nah ini juga masuk dalam pembahasan kita, yaitu apa? Ada hamzah wasl jumpa hamzah qata'. Jadi apa? Jadi mat Adama.
Nah, makanya manakala dia wazannya seperti wazan af'ala dan mengikuti pola-pola Arab, boleh jadi beliau memang orang Arab. Jadi bahasa Arab adalah bahasa asal. Itu bukan mustahil. Itu sekitar qarinah, bukan dalil pasti karena tidak ada nas yang pasti. Baik. Al-Quran jelas di Arabiyyin mubin, ya dengan bahasa Arab. Sementara wahyu Allah yang lain-lain bahasanya lain-lain. Baik. Nah, itu jelas bahasa Ibrani, bahasa Suryani sesuai dengan kaum. Ternyata untuk seluruh alam semesta Allah menyuruh apa? Dengan bahasa Arab. Maka bukan mustahil. Oh jelas, Allah tahu segalanya. Bahkan Allah yang mengajarkan lisan. Dan itu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Yaitu apa? Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di dalam perbezaan yaitu lidah kalian dan warna kulit kalian, yaitu itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berilmu. Allah yang mengajari dan memberikan taufik untuk kita menggunakan bahasa itu. Masing-masing orang bahasanya lain-lain. Ini ayat Allah. Makanya isyaratnya ke situ. Para ulama mengisyaratkan, mengatakan isyarat yang ada itu memang Quran ada Arab itu adalah bahasa di langit dan di bumi. Bahasa Arab ini terjaga dia. Oh memang. Islam itu terjaga sehingga hari kiamat. Betul. Arab itu terjaga sampai hari kiamat. Betul. Cuma Allah tidak menjamin bahasa Arab itu terjaga di sebuah negeri. Boleh jadi di satu negeri habis, seperti mungkin di Andalus, di mana ketika penduduknya tidak menjaga. Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Mau tak mau kena belajar. Memang wajib. Memang wajib. Makanya Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah mengatakan wajib belajar bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Imam Syafi'i mewajibkan itu. Bahasa yang lain pun manusia mampu menyesuaikan. Huruf kanji yang huruf macam pagar-pagar itu aja orang boleh belajar. Bahasa Arab insya Allah lebih diberkahi. Insya Allah sambil jalan kita paham sedikit. Lama-lama jadi bukit insya Allah. Kita cari titiknya dulu. Kata beliau wahiyya min usulil kalimah. Baknya ini dari aslul kalimah. Karena apa? Dia adalah lamul kalimah, jalaba wazan fa'ala. Kemudian apa? Baknya diulang, berarti ini dari asal kalimah, pengulangan. Walaisat min hurufiz zaidah. Walaupun bak kedua ini bak zaidah tapi bukan huruf zaid istilahnya. Dalam artian apa? Tidak masuk di dalam sa'altumuniha yang 10 itu. Dia bukan huruf ziyadah dari sisi apa? Ba ini huruf pengulangan huruf asli. Cuma dia memang ditambahkan dari jalaba. Mungkin apa? Agak membingungkan ya. Tapi insya Allah ini boleh dipahami. Yaitu secara asal pembentukan ini asalnya cuma 3 huruf, yaitu jalaba. Berarti huruf keempat ini tambahan harfun zaid. Tapi dia tidak termasuk jenis huruf zaidah yang 10 itu. Karena apa? Dia huruf keempat ini tidak diambil dari salah satu huruf yang 10 sa'altumuniha, tapi sekedar klon. Yaitu apa? Pengulangan dari huruf asal yang terakhir yaitu ba. Baik. Makanya sejak tadi sudah disebutkan bahwasanya huruf zaid atau penambahan itu ada 2 jenis. Boleh jadi itu huruf asal yang diulang, atau boleh jadi betul-betul dia huruf ziyadah yang 10 itu. Tayyib. Nah, disinilah yang beliau maksudkan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Sikit-sikit aja. Bangun rumah tak perlu tergesa-gesa. Belajar bangun rumah maksudnya. Contohnya orang dalam itu dia buta buruk kan? Iya, betul. Dan Jibril menurunkan Al-Quran itu dalam keadaan mengajar langsung dan hafal kan? Betul. Langsung lewat hafalan. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menulis. Betul. Jadi bahasa Arab itu telah diketahui, telah ada wujud sebelumnya Rasulullah SAW. Betul. Pada zaman Nabi Ibrahim. Jelas. Bahkan sebelum itu, bahkan di zaman Nabi Hud. Nabi Hud orang Arab. Hudun. Dia pakai Arab. Orang Yaman beliau. Sebelum Ibrahim.
Jauh sebelum Ibrahim, masih generasi-generasi pertama. Setelah Nuh adalah Hud, setelah Hud Soleh. Istilahnya masih generasi awal-awal. Yaman ya? Hah? Yaman ya? Yaman, yaitu di Mahroh. Ahqaf itu daerah Mahroh sana. Kuburnya tidak diketahui. Tak tahu. Jadi sebelum Masa lampau tua. Jadi sebelum maksudnya penulisan ini sudah ada kan? Oh jelas. Istilahnya pada masa lampau banyak juga orang yang mampu menulis. Makanya ada istilah mu'allaqatul asyarah. Ketika orang-orang jahiliyah membuat perlombaan istilahnya ya, kejohanan atau perlombaan, siapa yang membuat syair terbaik, maka syairnya itu akan ditulis dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Lalu terbentuk apa? Mu'allaqat asyarah, 10 terbaik dari ribuan kabilah yang ada, dipilih 10 terbaik itu yang disyarah oleh Imam Shinqiti itu. Cuma Rasulullah sendiri tak mampu menulis. Jadi ini untuk membantah orang yang mengatakan, oh mungkin Muhammad belajar ke orang itu kok. Padahal beliau tak mampu apa-apa. Sementara baca tulis sudah ada di masa itu. Lalu bagaimana dari orang yang tak tahu apa-apa ini boleh muncul sesuatu yang mengalahkan mereka semua? Nah, ini sisi mukjizatnya. Jadi maksud sebelum itu sastra Arab sudah tinggi. Oh, memang itu di puncak kesempurnaan sastra Arab. Makanya mereka membanggakan itu. Nah, mukjizat dari sisi itu nantinya mengalahkan itu semua. Tapi kalau kita bandingkan penulisan zaman dulu dengan penulisan zaman sekarang, ini yang wujud yang mana ada titik di atas, 2 titik. Betul. Sebelum itu tak ada. dia tak sambung. Makanya kalau kita tengok di manuskrip itu makhtut, boleh sebagian huruf asal itu enggak ada titik sama sekali. Tidak disambung. Tapi orang pandai. Tak sambung. Iya. Sebagian disambung kalau emang satu kata, nah, sebagian dilepas-lepas. Ada beberapa ketentuan di kabilah-kabilah, tapi orang masa lalu tahu cara bacanya. Cuma generasi-generasi setelah itu mereka pening, tak tahu. Maka mulai dibantu oleh para ulama, ketentuan ini, ketentuan itu. Nah, kita yang sekarang ini ketentuan yang zaman milenium, zaman yang sudah dimanjakan oleh ulama, tinggal belajar aja, sudah dimasak, tinggal makan, tak perlu pening-pening sangat-sangat. Bahkan tidak perlu pakai huruf di zaman Ibnu Hajar yang bagaimana huruf, kalau kita tengok manuskrip itu hurufnya sendiri kadang susah baca, tapi boleh dihafal jadi ulama besar. Kita sudah pakai huruf komputer sudah. Kalau huruf Times New Roman, ini tak sedap, pakai Lotus. Betul-betul dimanjakan kita. Tinggal baca aja. Yang dulu kita bayangkan dulu sesusah itu, tapi boleh jadi hafid, boleh jadi tak terbayangkan istilah-istilah ulama zaman dulu. Masih lagi ilmu terjaga. Betul. Barokahnya emang lain, keberkahannya lain. Ingatan kuat. Betul. Sekarang ini Kenapa? sistem pendidikan. Memang itu pengaruh besar sistem pendidikan. Betul. Dari satu sisi dia merusak, dari satu sisi dia memanjakan, sehingga ya hasilnya tinggal seadanya kayak kita ini. Itu dari ijazah. Ijazah untuk cari kerja nggak ada, tapi ijazah periwayatan ada. Iya. Ijazah untuk cari kerja itu zaman sekarang. Orang jadi nggak ikhlas dan sebagainya. Kalau kita bandingkan, dulu ini ada